Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kacau mereka begitu ya. Katanya sudah direnovasi, kok seperti ini begitu ya. Ini benar apa tidak begitu nih? Diguyur hujan deras, atap jis bocor hingga halaman tergenang air. Bayangkan begitu kan ya. Katanya sudah direnovasi kan, seolah-olah kemarin masalah rumput dan sebagainya begitu. Kalau seperti ini terus gimana cara-cara mereka begitu kan? Karena sudah dicek oleh FIFA sana sini, yang bocor di sebelah mana begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ketidaksiapan Piala 17 ini begitu kan. U17 ini begitu kan ya. Berada di tangan PSSI. Ya, jangan-jangan ini salahkan Anies Baswedan lagi begitu kan. Padahal sudah dicek rumput segala semuanya dicek begitu kan ya. Kok bisa hari ini begitu kan ya? JIS ya, atap JIS ini bocor begitu kan. Bayangkan begitu kan ya. Jadi sudah menghabiskan dana banyak untuk renovasi lagi begitu kan ya. Sana sini begitu kan. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi begitu ya? Kritikan-kritikan dari netizen seperti itu begitu. Jadi menganggap ini sudah diperbaiki, sudah direnovasi, kok ujung-ujungnya seperti ini. Ada apa begitu kan ya? Jangan-jangan ini disalahkan ya Anies lagi begitu kan ya. Yang disalahkan begitu ini. Diguyur hujan deras, atap jis bocor hingga halaman tergenang air ya. Ayo netizen kritik lagi ya. Yaitu panitia persiapan gimana? Katanya direnovasi, bukannya salah stadionnya. Ini katanya direnovasi ya. Cemananya gimana Erick Thohir? Jangan bilang salah Anies lagi loh begitu ya. Ini kritikan-kritikan luar biasa begitu kan ya. Katanya ini sudah ya ada perawatan khusus ya. Atapnya mau dibongkar katanya begitu. Gimana ini begitu kan ya? Mau sudah renovasi sana sini. Ini kan kacau mereka begitu kan ya. Diberi dengan JIS yang baik, berstandar di situ begitu, malah dirombak ulang begitu kan ya. Ini kan kacau mereka begitu ya. Salah Anies nih, semuanya salah Anies ya. Ya Anies lagi disalahkan mereka. Ada apa begitu kan ya. Itu bukan banjir tapi air lagi parkir ya. Karya anak bangsa Yamin kebanggaan. Nih, abut katanya begitu. Ini kritikan dari mereka begitu, para cebong dan buzzer begitu kan ya. Bahkan ya kalau tidak bocor bilangnya karya gubernur hebat. Kalau bocor bilangnya itu renovasi. Ya kita saja lihat saja begitu kan. Bagaimana persiapan-persiapan itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Masyarakat sudah paham begitu kan ya. Hal-hal seperti itu sudah bocor. Bagaimana kita kan musim hujan dan sebagainya. Yang mengantisipasi dari situ kan harus dicek begitu kan ya. Ketebalan ya. Apakah ini sudah rapuh atau tidak begitu kan ya. Sayang seribu sayang dengan cara-cara seperti ini itu masak ke keteledoran di situ begitu ya. Jadi saya menganggap bahwa persoalan-persoalan seperti ini saya kira ada sesuatu yang harus dikatakan bahwa ya Piala Dunia U17 ini kalau memang tergenang banjir gimana begitu. Lihat saja ya. Bahkan ada videonya kacanya di situ begitu. Tapi saya lihat saja bahwa apa yang terjadi ini memang kurang gimana sih begitu kan. Bahkan masyarakat Indonesia pasti menyalahkan Anies Baswedan bukan menyalahkan Erick Thohir di situ begitu ya. Jadi kasihan ya, seribu sayang ya, sayang seribu sayang begitu kan. Padahal sudah direnovasi kok seperti ini begitu. Bahkan ya diguyur hujan deras, atap jis bocor hingga halaman tergenang air katanya ya. Bahkan ya laga grup C ya Piala Dunia U17 antara Inggris melawan Iran di Jakarta International Jis diguyur hujan deras pada Selasa 14 November 2023 malam. Bahkan terpantau pertandingan tetap berjalan normal tanpa dihentikan. Aliran bola terlihat ya tetap bergulir sempurna meski rumput di lapangan basah terkena hujan katanya ya. Bahkan di satu sisi namun ada sejumlah lain yang berada di luar teknis sepak bola. Yang terjadi adalah saat berlangsungnya laga tersebut yang dianggap dapat mengganggu kenyamanan penonton. Bahkan kendala teknis tersebut ya ini atap stadion diduga bocor ya atau tempias ya sehingga percikan air hujan mengenang penonton yang duduk di tribun bawah. Selain itu, masalah lain yang juga terjadi di JIS adalah saat diguyur hujan deras pada Selasa malam adalah halaman yang tergenang sehingga supporter ya melalui lokasi tersebut harus melepas sepatu.
Bahkan ya di satu sisi katanya begitu kan, dari apa namanya, dari saya pantau begitu kan, dari beberapa komentar-komentar netizen begitu kan. Apakah benar itu dari JIS begitu kan ya? Apakah benar mereka atap JIS yang bocor begitu? Ternyata ya, kalau saya alami hanya ada percikan-percikan air di situ begitu kan, bukan bocor deras di situ, tidak begitu kan ya. Hanya ada percikan-percikan air yang kemudian begitu kan turun ke bawah begitu kan ya. Ya, kita lihat saja ya, apa namanya, dengan yang terjadi ya di ini begitu, tidak seperti ini begitu kan ya. Ini gambarnya gambar apa begitu kan, seolah-olah ini hoax begitu kan ya. Dan pada kenyataannya masyarakat sudah paham bahwa apa yang terjadi selama ini ya di stadion itu hanya apa namanya ya, hanya satu dua yang turun ya, karena percikan-percikan itu sebenarnya begitu kan. Tidak hanya langsung bocor atapnya langsung deras di situ, tidak seperti itu begitu ya. Laga grup C begitu kan ya, lalu kemudian ya terpantau di situ katanya begitu kan ya, kendala teknis ya. Selain itu masalah lain juga terjadi di JIS saat guyur hujan deras ya. Bahkan ya di satu sisi banyak yang kemudian ada yang melepas sepatu katanya begitu, karena pada hakikatnya ya lihat saja bahwa apa yang terjadi selama ini menurut saya pribadi ya biasa kok begitu kan ya, kalau ada kebocoran dikit-dikit aja begitu. Tapi nggak seperti ini parahnya begitu, hanya beberapa yang bocor di situ begitu. Yang tampilan yang kanan ini begitu kan ya, seolah-olah bocor seperti ini, tidak seperti ini begitu kan ya. Kok bisa begitu kan ditampilkan ya video-video seperti itu begitu. Saya kira inilah banyak yang kemudian mengatakan ini ada apa katanya ya. Kedua kendala teknis ya berurusan ramai dibagikan warganet di media sosial, misalnya oleh akun TikTok ya, Ramadan Palsa melaporkan atap JIS bocor ya, bahkan melaporkan genangan di halaman stadion katanya ya. Ini genangan gimana begitu? Saya lihat kemarin biasa-biasa aja kok begitu kan. Ketika atap stadion bocor, terlihat sejumlah penonton menjauhi titik tersebar ya tersebut agar terhindar dari tetesan air ya. Sebagai dari mereka tampak menutup kepala dengan jaket sambil menyaksikan berlangsungnya laga. Adapun saat terjadi genangan di barat JIS ya, terlihat para supporter terpaksa melepas sepatu, juga menunjukkan ya pintu keluar stadion. Bukan cuma supporter lokal, turis ya mancanegara juga melakukan hal yang sama katanya begitu ya. Jadi kita lihat saja, memang dalam beberapa hal ini begitu kan ya, memang air sangat hujan sangat deras di situ begitu. Tapi bukan seperti itu ya. Jadi artinya apa? Artinya hanya sedikit sih begitu kan, hanya percikan-percikan itu begitu kan ya. Kalau di luar memang begitu kan ya, di jalan menuju JIS itu memang ada yang memang tergenang air di situ begitu. Tapi saya katakan sejak awal dan saya pantau bahwa apa yang terjadi selama ini ya memang publik harus membenturkan sana sini begitu. Pasti yang sidahkan Anies Baswedan kan begitu kan ya. Jadi Jakarta itu sudah dari dulu tergenang banjir begitu dimanapun ya, wajar-wajar aja dong begitu kan ya. Tapi bagaimana dengan yang lain, kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya menurut saya pribadi ya hanya tergenang sedikit saja begitu kan. Lalu kemudian tidak banjir separah yang apa namanya, yang diviralkan hari ini begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa apa yang terjadi selama ini begitu ya inilah ya netizen kita, ada pro dan ada kontra. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.